Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duri Gunawan, NPM 222 1020 242, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Raden Intan Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit mengenai makalah dari kelompok 6 Fikih Mawaris yang berjudul Kewarisan Anak Kandung, Anak Zina, dan Li'am. Yang pertama, pengertian anak kandung, yaitu anak kandung adalah anak yang lahir dari hubungan sah antara dua pasangan yang memiliki ikatan pernikahan yang diakui oleh hukum. Yang kedua, anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan. Dan yang ketiga yaitu li'am, yaitu tindakan suami menuduh istri telah melakukan perzinahan dan atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukan merupakan keturunannya, sedangkan istrinya melakukan penolakan terhadap tuduhan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu terdapat syarat penyelesaian di setiap kewarisan anak kandung, anak zina, dan li'am. Yang pertama yaitu penyelesaian kewarisan anak kandung. Anak kandung biasanya memiliki hak waris yang diakui secara khusus tanpa syarat kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskannya. Yang kedua yaitu penyelesaian kewarisan bagi anak zina. Hukum waris untuk anak hasil zina dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan nilai-nilai hukum yang berlaku di suatu tempat. Beberapa sistem hukum mungkin memberikan hak waris, sementara yang lain mungkin membatasi hak-hak tersebut. Jadi tergantung setiap daerah atau wilayah atau golongan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu pembagian warisan. Yang ketiga yaitu syarat penyelesaian kewarisan li'am. Jika suami dan istri telah melalui proses li'am dan istri dinyatakan bersalah, anak tersebut mungkin kehilangan hak waris dari pihak suami, maka Islam dapat memberikan aturan yang khusus terkait dengan hal ini. Dan perlu diingat bahwa hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat juga berbeda-beda tergantung wilayah, sehingga penting untuk merujuk pada hukum setempat atau otoritas agama yang berwenang untuk informasi yang lebih mendalam. Selanjutnya dasar hukum dari makalah ini. Dasar hukum yang para ulama sepakat bahwa status hukum anak li'am adalah sama dengan anak zina, yaitu bahwa anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Dasarnya adalah tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak tidak bisa mendapatkan hak waris, dan yang mendapatkan adalah ibunya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa pendapat ulama. Yang pertama yaitu ibu dapat mewarisi bagian tetap, saudara ibu juga mewarisi bagian tetap, dan sisanya dikembalikan kepada mereka menurut mereka yang berpendapat adanya pengembalian. Berdasarkan pendapat, anak itu zina atau li'am, maksudnya anak zina dan anak li'am tidak bisa mewarisi dari orang lain, dan orang lain tidak bisa mewarisi darinya dengan cara asbahah sanasab berdasarkan al-uhuwah atau al-umuruwah. Pendapat yang kedua yaitu Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapatkan bagiannya, kemudian untuk ashabah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istri si mayit. Jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris mewaris. Yang pendapat yang ketiga yaitu sedangkan mazhab
pendapat yang ketiga, mereka yang diterima menjadi ashabah ibunya sebagai ashabah anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibu ada, ibulah yang menjadi ashabahnya. Dengan kata lain, ibunya mengambil seluruh waris yang ada yang diwariskan kepada dia. Sedangkan warisan anak li'an dan anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat sama sekali jika ibunya belum meninggal. Lalu kesimpulan dari makalah ini yaitu dalam konteks kewarisan, anak kandung memiliki hak waris tanpa syarat khusus. Bagi anak zina, hak waris dapat dipengaruhi oleh norma hukum yang berlaku di suatu tempat, sementara dalam kasus li'an di mana suami dan istri bersumpah bersih dari tuduhan zina, ketidakpatuhan istri dapat berdampak pada hak waris anak. Penting untuk merujuk pada hukum setempat atau otoritas agama untuk pemahaman yang lebih mendalam. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.